Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya tidak akan melanjutkan untuk mengulas babak penyisian dari turnamen online FTX Road to Miami. Tadi pagi sudah kita ulas satu game kawan dan beberapa pemain yang lolos ke babak knockout. Tapi kita akan bergeser ke turnamen Biel International Chess Festival yang ada di Swiss kawan. Dan di event turnamen ini kawan ada 3 turnamen, yaitu turnamen tertutup yang diikuti oleh Super Grandmaster. Nanti kita lihat siapa-siapa saja yang bermain. Ada turnamen terbuka, ada juga Swiss Championship yang diikuti oleh para pemain asal Swiss sendiri kawan. Untuk kategori tertutup diikuti oleh Andrei Esipenko, Li Guanglim kawan, Salem Saleh, Gata Kamsky pemain veteran, ada Vincent Kemmer, ada Abdus Satorov, dan ada Arkady Naidix. Begitu juga ada pemain muda lainnya asal India, Doma Raju Gugas kawan. Dan ada satu dari Cina yaitu Yu Yangyi. Kebetulan namanya tidak tertera dalam tabel pemain, tapi dalam tabel game ada kawan. Dan event turnamen tertutup ini kawan ada beberapa kategori yang akan dimainkan oleh pemain, yaitu Chess 960 atau Visor Random kawan yang dimenangkan oleh Vincent Kemmer. Tempat kedua ada Abdus Satorov dan tempat ketiga ada Li Guanglim. Sudah selesai untuk Chess 960 dan Rapid juga sudah selesai kawan, dimenangkan oleh Li Guanglim. Sementara untuk Classical nanti malam akan dimulai dan nanti akan dilanjut dengan Blitz atau berikutnya adalah Master Turnamen kawan. Dan kita akan ulas satu game di Chess 960 kawan atau Visor Random yang dimenangkan oleh Vincent Kemmer, nomor 2 Abdus Satorov, nomor 3 yaitu Li Guanglim. Berikut ini tabel perolehan poin dari para pemain setelah menyelesaikan 7 babaknya kawan. Vincent Kemmer mendapatkan 5 poin bersama Abdus Satorov. Kemungkinan Abdus Satorov kalah tiebreak kawan. Tempat ketiga ada Li Guanglim. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya ambil dari permainannya Abdus Satorov melawan Yu Yangyi pada babak pertama kemarin lusa kawan tanggal 11. Dan coba perhatikan kawan, bagi kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu Chess 960 atau Visor Random, seperti ini bentuknya kawan. Posisi bidak-bidak di bawah pion ini berbeda, diacak posisinya sedemikian rupa. Ada sekitar 960 posisi di Visor Random ini kawan, makanya disebut dengan catur 960. Dan aturan pengacakan buah-buah seperti ini kawan, aturannya gajah ini harus berlainan warna seperti ini kawan dalam mengacaknya. Tidak boleh gajah ini sama warna seperti gelap-gelap ataupun terang-terang seperti ini kawan, tidak boleh. Begitu juga posisi raja harus memungkinkan untuk bisa rokade. Itulah aturan pengacakannya kawan. Abdus Satorov pegang putih mengawali dengan pion D4. Beda lagi dalam teori pembukaan pion D4 seperti biasanya, sudah tidak ada langkah teori di pembukaan Visor Random kawan. Ini akan mengadu kecerdikan para pemain tanpa textbook lagi. Pion D5 untuk menghentikan laju pion juga segera membuka lajur atau diagonal terang bagi pengembangan gajah masing-masing seperti ini kawan. Kuda C3, kuda F6, dan pion G4. Untuk membuka diagonal terang bagi gajah ataupun menteri juga menawarkan pionnya kawan. Jika kuda hitam ambil pion ini, kuda putih juga bisa mendapatkan pion yang ada di peta D5 ini. Tantangan pertukaran pion ditolak, Yu Yangyi memainkan pion H6 untuk menghentikan laju pion juga kawan. Juga mengosongkan peta bagi kuda, mungkin manuver ke sini nanti langsung dihentikan dengan pion H4. Pion E6 memperkuat struktur pionnya seperti ini. Sekarang gajah ke H3 untuk memperkuat posisi pionnya karena pion D5 sudah diperkuat oleh pion E dari hitam. Di sini Yu Yangyi melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke C6, dibalas dengan pion F4, ekspansi pion sayap raja kawan. Tetap kawan, sisi kanan putih adalah sayap raja, sedangkan sisi kiri putih adalah sayap menteri. Kuda B berkembang ke D7. Kuda F3, selanjutnya adalah gajah B4, mengepin atau mempreser kuda. Biasanya raja putih berada di petak gelap E1, kena posisi pin seperti ini, tapi sekarang beda lagi posisinya kawan, dan benteng putih diangkat naik ke petak D3. Jika terjadi pertukaran, kemungkinan akan disikat oleh benteng, mengingat posisi raja hitam ini di posisi yang memungkinkan rokade panjang kawan, maka benteng ini dipersiapkan sesegera mungkin untuk menekan nanti di beberapa lajur di sini.
Benteng bergeser ke E8 dan disinilah kawan kedua pemain mulai rokade masing-masing ke sayap menteri, rokade panjang. Pion A3 terjadi pertukaran gajah sikat kuda C3, langkah terbaik dipukul balik oleh benteng. Selanjutnya adalah gajah B5 menekan pion E2, dibalas dengan benteng E3 memperkuat posisi pion dan mungkin persiapan untuk mengadu pionnya untuk membuka permainan beradu benteng bisa juga. Raja putih B8, kuda bergerak ke petak E5 menantang pertukaran kuda langsung diterima, dipukul balik menggunakan pion F, ganggu posisi kuda kawan, kuda mundur ke petak D7. Putih mendapatkan ruang sekarang di area pertahanan hitam. Menteri putih mulai keluar ke F3 incar pion ini dan menteri hitam mulai bergeser ke petak G8. Selanjutnya benteng kembali ke C3 kawan, memberikan pressure bagi pion C7. Benteng hitam juga digeser ke lajur C oleh Yu Yangyi. Abdus Satrop melanjutkan dengan pion E4 menantang pertukaran pion untuk merusak posisi struktur pion hitam kawan agar diagonal ini segera terbuka bagi menteri, mungkin diikuti gajah nanti berada di diagonal panjang ini. Di sini tantangan ditolak, Yu Yangyi lebih memilih dengan langkah kuda B6. Abdus Satrop tetap melanjutkan pertukaran pion agar pionnya juga tidak bertumpuk, dipukul balik oleh kuda, ancam benteng, benteng naik ke C5, ancam gajah, gajah ke A6. Kemungkinan nanti akan dimainkan pion B6 usir benteng terus di Viagento gajahnya. Terlebih dahulu benteng ini segera digeser kawan untuk mencegah pergerakan pion B6 ini, gajah nanti bisa tewas. Pion C6 dimainkan oleh Yu Yangyi untuk memblokade diagonal ini dari ancaman menteri dan dukungan gajah tentunya di diagonal panjang kawan. Dan di sini Abdus Satrop melakukan pengorbanan pertukaran perwira kawan. Langkah brilian untuk merusak bangunan pion hitam. Dipukul balik oleh pion B, selanjutnya pion C4 usir kuda. Dan posisi pion-pion ini kawan merupakan pion lemah. Kuda ke B6 ancam pion, pion B3 dimainkan oleh Abdus Satrop. Saya tidak akan terlalu banyak untuk menjelaskan mana langkah-langkah terbaik. Karena dalam permainan ini banyak sekali kawan langkah-langkah yang kurang akurat dari kedua pemain. Pada posisi ini, pion A4 menurut Stockfish lebih baik memberikan tawaran bagi hitam apakah ingin pukul pion A ataupun pion C. Ini merupakan langkah terbaik versi Stockfish kawan, tapi pion B3 ini merupakan langkah natural, langkah manusia, langkah mungkin juga bagi kalian langkah yang normal bagi kaum pos ronda seperti kita untuk memperkuat posisi pion dari ancaman kuda ini. Benteng E bergeser ke petak D8 dan selanjutnya di sini gajah mulai naik ke petak B4 kawan untuk mendapatkan kontrol di diagonal atau petak-petak gelap ini dan selanjutnya dibalas menteri bergeser ke petak E8 untuk memperkuat posisi pionnya ini. Gajah turun ke G2 mendukung menteri satu diagonal di diagonal terang. Selanjutnya benteng naik ke petak D7 untuk memperkuat posisi baris ketujuhnya. Di sini gajah bergerak ke petak D6 skak. Raja hitam naik ke petak B7, raja putih naik ke petak B2. Selanjutnya menteri ke D8. Mendukung bentengnya jika ingin eliminasi gajah yang cukup mengganggu ini kawan. Di sini Abdus Satrop mendorong pion D5-nya untuk membongkar bangunan pion hitam ini kawan agar diagonal terang ini segera terbuka dan ini diladeni oleh Yu Yangyi. Pion E pukul pion D5 terlebih dahulu, tidak langsung dipukul balik menggunakan pion C, pion D5 ini kawan, melainkan pion ini didorong untuk usir kuda dan kuda ini tidak punya banyak petak untuk melangkah, hanya ada satu petak yang aman di petak A8 ini kawan. Tapi selanjutnya putih akan meluncurkan bentengnya untuk ambil pion D5 ini. Jangan kalian ambil benteng ini kawan karena ancamannya adalah ancaman skak mat kawan di sini skak mat. Yu Yangyi pada posisi ini kawan tidak membuat langkah kuda A8 yang merupakan pilihan terbaik, mengorbankan benteng sikat gajah D6 untuk mengosongkan petak bagi kudanya nanti di sini. Dipukul balik menggunakan pion E dan sekarang kuda lari ke petak D7 ancam pion C5. Di sini Abdus Satrop meluncurkan serangan seperti yang saya bilang tadi, benteng ambil pion D5. Jika diambil dengan pion ya ancamannya tentu ancaman skak mat kawan. Raja bergerak ke peta atau ditutup terlebih dahulu dengan benteng ya tentu saja masih bisa disikat. Bergerak ke sini juga skak mat kawan. Oleh karena itu pengorbanan ini ditolak, posisi benteng juga menjaga pionnya kawan.
Di sini Menteri ambil pion H4 oleh Yu Yang Yi dan benteng turun ke D4 kawan. Di sini Menteri F6 mengepin benteng, mengajak pertukaran menteri, langsung diterima oleh Abdussatorov. Dipukul balik menggunakan pion G. Kenapa tidak dipukul balik menggunakan kuda saja? Ya tentu saja bayangan atau perhitungan Yu Yang Yi tidak akan memberikan kesempatan pion ini untuk didorong maju kawan. Tapi kemungkinan putih akan melakukan skak terlebih dahulu untuk memojokkan posisi raja kawan. Yu Yang Yi lebih memilih memukul balik menteri putih dengan pion G. Struktur pionnya rusak kawan seperti ini, dibalas dengan benteng B4 skak. Raja terpojok di peta A8, selanjutnya raja putih mulai beraksi keluar persiapan untuk melakukan permainan endgame. Dan di sini ada kesempatan untuk ambil pion yang ada di peta C5 kuda ini kawan, tapi tidak dilakukan oleh Yu Yang Yi. Kenapa? Karena benteng C4 kawan akan dimainkan, pion ini juga bisa jatuh nanti. Yu Yang Yi lebih memilih dengan pion A5, jawaban Abdussatorov adalah naik ke peta B5. Posisi pion kena pin kawan jadi tidak bisa ambil benteng putih. Di sini pion A4. Dijawab dengan raja naik ke peta D4 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah pion B4 kawan. Nanti pion hitam ini bisa diambil dengan simpel benteng bergeser, tak ada masalah. Tantangan tadi ditolak, tidak mengambil pion hitam dengan pion ataupun mendorong pionnya, raja malah bergerak ke peta D4. Dijawab dengan pion A6, usir benteng lagi. Benteng turun ke B4, di sini barulah pion A pukul pion B3 dipukul balik oleh benteng. Raja hitam ke A7 menghindari pin-pinan di diagonal terang ini kawan, dijawab dengan gajah mulai bergerak ke peta E4 oleh Abdussatorov dan di sini kuda ke E5. Benteng H3 incar pion di lajur H, di backup oleh benteng hitam di H8, pion G5 dikorbankan kawan. Kalau dipukul oleh pion H, bentengnya tewas. Kalau pion hitam memukulnya menggunakan pion F, kudanya tewas. Tidak ada pilihan terbaik untuk ambil pion putih ini kawan. Yu Yang Yi melangkah pion H5. Di sini pion G pukul pion F6, ancam kuda, posisi kuda terancam. Kuda ke G4 dan dibalas dengan gajah sikat pion C6 sekarang. Karena sudah tidak di backup lagi dengan kuda hitam. Pion H4. Benteng bergeser ke lajur B kawan, persiapan untuk melakukan ancaman skak dan persiapan windmill attack di langkah berikutnya dibalas dengan benteng B8 menantang pertukaran. Tapi selepas pion D7 ini, Yu Yang Yi menyerah di langkah ke-46 ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan benteng pukul benteng, pion promosi, putih menang kawan. 8 langkah berikutnya akan terjadi skak mat. Kalau permainan ingin agak lama sedikit setelah pion D7 tadi, ya benteng hitam ini bisa bergeser untuk menghentikan laju pion. Kemungkinan benteng akan melakukan skak di sini, raja akan bergerak ke sini. Kalau kalian melakukan open skak di sini kawan, raja ya kembali ke sini. Kalau kalian melakukan open skak di sini, raja ya bergeser ke sini kawan, dan seterusnya bolak-balik terus. Mungkin di sini gajah akan ditarik mundur untuk ancam kuda. Kuda akan ambil pion ini, putih mempunyai kesempatan mendorong pion kawan. Dan nanti diikuti raja bergerak ke sini kawan, ke sini untuk ancam benteng dan seterusnya. Tak perlu kalian terburu-buru untuk mendorong pion sebelum raja ini bergerak. Posisi pion hitam tidak bisa promosi kawan, diagonal terang ini sudah dikontrol oleh gajah. Pion kalau berada di peta H1 langsung disikat, jadi putih masih menang. Tapi memang butuh beberapa langkah untuk memenangkan game ini. Engine hitung-hitungannya 8-10 langkah lagi bisa skak mat kawan. Sampai di sini saya tak akan tunjukkan lagi. Banyak sekali variasi yang akan terjadi, tapi hitung-hitungan dengan langkah terbaik 8 atau sampai 10 langkah akan skak mat. Itulah kawan permainan Fischer Random antara Abdussatorov versus Yu Yang Yi. Cukup menarik bukan permainan Fischer Random ini? Cukup memusingkan di awal-awal pembukaan. Sudah tidak ada lagi teori textbook lagi kawan. Sudah tidak ada lagi langkah-langkah hafalan. Semua pemain harus berkreativitas dalam hal pembukaan di Fischer Random ini. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.